Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Untungnya Nekhon ataupun Fikir memiliki gambaran kemungkinan siapakah di balik keluarga Burjois yang bersekutu dengan iblis. Nekhon menjelaskan kepada Dolores caranya sangat mudah. Kita tinggal mencari saja siapakah eksekutif di keluarga Burjois yang bertentangan atau tidak suka dengan ketua mereka. Dan untuk mendapatkan jawaban tersebut, Fikir telah mencari dan menyelidikinya dengan cara membaca seluruh berita ekonomi lama. Nah, entah kenapa dan bagaimana Dolores seperti mengingat seseorang yang baru-baru ini terus saja mencari informasi dan juga mempelajari berita-berita ekonomi lama. Tapi nampaknya Dolores juga tidak terlalu berfokus kepada hal tersebut karena harus mendengarkan penjelasan dari Nekhon. Dan dari hasil penelusurannya, Nekhon pun mendapatkan satu nama yang cocok, yaitu Damian, anak kedua dari keluarga Burjois yang sebelumnya bersaing dengan saudara tertuanya Bartolomeo untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Tapi sayangnya Damian kalah dan pada akhirnya saudara tertuanya lah yang menang. Jadi kesimpulan sementara saat ini kemungkinan besar yang bekerja sama dengan iblis adalah Damian. Nah, kebetulan pula Dolores mengetahui beberapa informasi terkait dengan Damian karena itu semua berkaitan dengan tugasnya saat kompetisi akademi sebelumnya, yaitu ia harus menjalankan misi di keluarga Burjois untuk mencari tahu dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran uang palsu yang begitu merajalela. Dolores pun menjelaskan beberapa hal terkait dengan Damian, tapi permasalahannya Dolores tidak yakin bagaimanakah cara mereka untuk bisa memancing Damian. Dan Nekhon pun menjawabnya dengan santai, itu mudah, kita hanya perlu mengadakan pesta yang meriah sehingga bisa memancingnya untuk ikut serta di dalam pesta tersebut. Tentu saja itu adalah ide yang begitu mengejutkan, tapi yang membuat Dolores lebih terkejut adalah karena Nekhon berencana menggunakan seluruh uang yang mereka dapatkan dalam investasi untuk menyelenggarakan pesta tersebut. Nah, di dalam dunia bisnis, jika ada rumor menarik itu akan tersebar dengan begitu mudahnya. Dan itulah bagaimana orang-orang kaya dan para petinggi mendapatkan informasi bahwasanya kelompok investasi Oracle yang dipimpin oleh Dolores mengadakan sebuah pesta mewah. Nah, tapi pastinya kelompok investasi ini masih dianggap misterius karena setiap orang tidak tahu siapakah anggotanya. Tapi ada satu hal yang pasti, awalnya mereka mengira jika para jenius dari Akademi Colosseo tersebut hanya mengikuti lomba investasi tiruan saja, tapi ternyata tidak. Mereka bahkan juga melakukan investasi secara real, dan dari keuntungan tersebutlah mereka mengadakan pesta yang begitu besar. Dan siapa sangka nampaknya ada banyak orang-orang yang tertarik untuk menghadiri pesta tersebut. Hingga saat hari H tiba, setidaknya ada ratusan orang penting yang mulai berdatangan ke lokasi di mana pesta tersebut diadakan. Tentunya mereka yang hadir bukanlah orang-orang sembarangan karena yang mendapatkan undangan dari kelompok investasi Oracle hanyalah orang-orang kaya atau bangsawan saja. Tapi ada yang menarik perhatian dari para tamu undangan saat sosok begitu penting juga nampaknya turut hadir.
dalam acara pesta tersebut. Dia adalah pimpinan dari kelompok pedagang tersohor. Namanya adalah Len. Ia hadir menggunakan kereta kuda yang begitu mewah, dan saat tiba seseorang langsung menyambutnya. Dia adalah pria yang menggunakan topeng kucing. Ia memperkenalkan dirinya kepada Lem dengan sebutan Puss in Boots. Awalnya tentu saja Len begitu kesal karena ada seseorang yang menghentikan jalannya. Tapi saat memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia adalah sosok yang akan memandu orang-orang penting seperti Len, pada akhirnya Len pun luluh dan menerima tawaran untuk dipandu olehnya. Lagi pula jarak menuju tempat utama masih agak jauh. Lalu Len pun dipandu oleh Puss in Boots menggunakan kereta kuda. Di dalam perjalanan, Puss in Boots menawarkan minuman alkohol mahal dan bahkan menawarkan Len untuk mengganti kostumnya, mengingat acara hari ini harus mengenakan pakaian berwarna merah. Awalnya Len nampak sangat tidak nyaman dengan usulan tersebut karena pada undangan tidak ada ketentuan itu. Tapi saat Puss in Boots menawarkan baju yang begitu mewah, pada akhirnya Len pun menerima. Dan saat tiba di lokasi yang dimaksud, alangkah terpukaunya Len. Ini benar-benar bentuk kemegahan. Suasana dan juga apa yang ada di sekelilingnya nampak begitu berkelas. Tapi Len juga merasa aneh. Kenapa suasananya begitu sepi? Kemana para tamu undangan yang awalnya berangkat bersamanya? Lalu Puss in Boots menjelaskan bahwa mereka semua berada di gedung utama. Tentunya itu membuat Len terkejut karena ia mengira jika saat ini ia berada di gedung utama. Len nampak seperti dipermainkan. Ia begitu murka lalu bertanya apa maksud dari semua ini. Dan Puss in Boots pun menjelaskan, bukankah Anda sebelumnya meminta untuk pergi ke kamar kecil terlebih dahulu? Itulah kenapa aku memandu Anda ke kamar kecil terlebih dahulu. Dan sebagai permintaan maaf karena merasa tidak nyaman, Puss in Boots pun menawarkan 50 setel pakaian mewah. Len boleh memilih salah satu di antaranya. Menerima hadiah yang begitu berharga, pada akhirnya Len pun kembali tenang dan beberapa saat setelahnya akhirnya ia pun tiba di gedung utama. Ya, apa yang ia lihat jauh lebih memukau dan juga fantastik dibandingkan dengan apa yang Len lihat sebelumnya. Ia juga bisa mendengar perbincangan dari para tamu lainnya yang begitu terpukau dengan dekorasi dan juga seluruh apa yang ada di dalam pesta tersebut. Benar-benar mencerminkan kemewahan. Tentu saja ada banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya siapakah anggota dari klub investasi tersebut? Dan yang lebih penting, berapa yang mereka dapatkan sehingga bisa mengadakan pesta semewah ini? Len sendiri bahkan juga harus mengakui bahwa kemewahan yang ia lihat jauh lebih baik dengan apa yang ia miliki. Ia bahkan sempat berpikir, seharusnya uang-uang yang aku miliki aku gunakan untuk membuat kemewahan seperti ini sehingga membuatku menjadi lebih nyaman. Dan di tengah-tengah perbincangan para tamu, akhirnya tuan rumah pun memasuki aula. Tentu saja seluruh mata langsung tertuju kepada mereka dan Dolores pun mulai menyapa para tamu dan juga memperkenalkan dirinya. Tentunya para tamu langsung bersorak-sorai saat mengenali identitas dari Dolores. Adapun Piggy dan juga Sinclair, mereka hanya diam dan menutup mulut karena jika identitas mereka
terungkap, mungkin orang-orang malah akan mulai meragukan mereka. Tapi untungnya, karena Dolores telah memperkenalkan diri, para tamu menganggap jika dua rekan Dolores adalah keluarga bangsawan. Di sisi lain, ternyata push-in bot atau pelayan yang mengenakan topeng kucing dan juga sepatu bot adalah Fikir yang tengah menyamar. Ia juga yang mendekorasi seluruh tempat pesta ini. Untungnya hasilnya begitu memuaskan, walaupun harus ada tambahan biaya dan Fikir juga harus meminjam uang untuk menutupi anggaran dana yang kurang. Tapi Fikir tidak terlalu peduli untuk mengembalikan uang tersebut karena yang Fikir pinjam adalah uang-uang dari para pemuja iblis. Dan kini Fikir pun mulai mencari mangsanya, sosok yang kemungkinan besar memiliki hubungan langsung dengan mayat keenam. Untungnya tidak butuh waktu yang lama bagi Fikir untuk menemukannya. Ya, dialah Damian, anak kedua dari keluarga Bourgeois yang saat ini menjabat sebagai direktur eksternal klan Bourgeois. Perburuan pun dimulai dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.